Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Tenda Besar, Jakarta, meski pemilu masih sekitar 2 tahun lagi, namun geliat persiapan Komisioner Pemilihan Umum KPU sudah mulai terlihat dengan adanya rapat persiapan dengan pihak-pihak terkait seolah pemilu tinggal beberapa bulan ke depan. Dalam upaya persiapan dan pelaksanaan pemilu, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan KPU agar berhati-hati saat bertugas karena lembaga itu rentan digugat oleh peserta pemilu. Mahfud MD mengatakan, KPU harus tegas, bekerja dengan tanggung jawab, berdedikasi dan profesional. Hal itu Mahfud sampaikan usai menerima kunjungan Ketua dan Komisioner KPU di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam di Jakarta, Rabu, tanggal 12 Mei tahun 2022. Saya katakan kepada Komisioner KPU hati-hati, apapun yang Anda lakukan pasti ada yang menggugat, kata Mahfud. Menpolhukam itu juga menegaskan bahwa pemerintah siap mendukung seluruh kebutuhan KPU dalam menyelenggarakan pemilu, termasuk diantaranya tentang peraturan dan dana yang dibutuhkan. Kalau perlu fasilitas-fasilitas administrasi termasuk aturan yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah nanti kita fasilitasi. Keuangan dan sebagainya kan tentu harus lewat pemerintah, nanti kita perlancar semuanya itu, tambah Mahfud yang diunggah dalam kanal YouTube Kemenko Polhukam. Calon wakil presiden yang gagal karena disalib Ma'ruf Amin itu menyebutkan bahwa dalam pertemuan dengan ketua dan komisioner KPU itu antara lain membahas tahapan pemilu 2024 mulai pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu melanjutkan tahapan pemilu akan dimulai sejak tanggal 14 Juni tahun 2022. Harapannya agar tidak ada lagi polemik pemilu diundur dan tidaknya. Dari pertemuan tadi ada beberapa hal yang dipastikan. Pertama, tahapan pemilu akan segera dimulai sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kami sudah menghitung mundur mulainya tanggal 14 Juni 2022, nanti tahapan pemilu akan dimulai. Jadi, kalau sudah jalan itu sulit untuk ditarik lagi tanggal 14 Juni itu sebentar lagi, 1 bulan lagi kira-kira akan dimulai, papar Mahfud. Sementara itu Ketua KPU Hashim Asyari dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa pihaknya menemui Mahfud MD untuk berkonsultasi dan bersilaturahmi. Hashim juga mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Mahfud MD pihaknya melaporkan persiapan dan sejumlah langkah antisipasi pelaksanaan pemilu dan pilkada. Terima kasih Pak Menkum telah memberikan kesempatan kami beraudiensi silaturahim, konsultasi dalam rangka persiapan pemilu 2024 dan pilkada 2024. Hal-hal yang sifatnya menuju ke situ akan disampaikan dalam laporan kepada Pak Menkum termasuk aspek regulasinya, aspek elektoral proses atau teknikal pasca kepemiluannya maupun aspek penegakan hukum, kata papar Hashim. Menurut Hashim, Menko Polhukam membawahi sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait secara langsung dan tidak langsung dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah pilkada, sehingga sangat urgen untuk berkonsultasi dan berkoordinasi sekaligus meminta izin untuk dapat silaturahim kepada mereka dalam rangka berkoordinasi mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu. Karena Pak Mahfud MD ini adalah Menko Polhukam yang mengkoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga oleh karena itu kami juga mohon izin dan bersilaturahim ke sejumlah menteri yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang di bawah koordinasi beliau, sambung Hashim. Hashim mengatakan bahwa KPU berusaha mengkoneksikan semua pihak-pihak terkait penyelenggaraan pemilu sehingga diharapkan pemilu berjalan lancar, tepat waktu, berintegritas dan profesional, sehingga yang keluar sebagai pemimpin dapat diterima oleh semua pihak. Itu semuanya dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada KPU khususnya, kepada penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024, supaya pemilu bisa berjalan sesuai tepat waktu, kemudian berjalan secara demokratis, dan juga berintegritas, sehingga nanti siapapun yang terpilih sebagai pemimpin eksekutif di pemerintahan, maupun di lembaga perwakilan rakyat benar-benar yang terlegitimasi karena proses dan hasilnya berintegritas, tukas Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya menerima pertemuan konsultasi dan tukar pikiran dengan
Komisi Pemilihan Umum terkait dengan Sekjen dan beberapa deputinya yang dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Hasyim Asyari selaku Ketua KPU. Jadi dari pertemuan tadi beberapa hal dipastikan. Pertama, tahapan pemilu akan segera dimulai sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kita sudah menghitung mundur mulainya 14 Juni di tahapan pemilu akan dimulai. Jadi kalau sudah jalan itu sudah ditarik lagi ya. 14 Juni itu sebentar lagi, satu bulan lagi kira-kira lain. Lalu yang kedua, hal-hal yang sifatnya teknis itu akan terus dikoordinasikan. Karena bagi pemerintah, KPU itu adalah lembaga yang mandiri, lembaga independen. Dia bukan bagian dari eksekutif dalam arti presiden dan kabinet, tetapi masuk dalam rumpun eksekutif menurut hukum tata negara. Di rumpun eksekutif itu kan ada rumpunnya, tapi yang kepala eksekutif presiden yang tidak boleh intervensi kalau dalam lembaga seperti KPU. Sebab itu KPU kami persilakan jalan kalau perlu fasilitas administratif, termasuk peraturan perundang-undangan yang mungkin diperlukan dikeluarkan oleh pemerintah, nanti kita fasilitasi. Keuangan dan sebagainya kan tentu harus lewat pemerintah. Nanti kita perlancar semuanya itu. Kemudian kita juga sudah mengantisipasi, tadi saya katakan saya ini ikut pemilu dalam berbagai posisi. Saya baru menjadi panitia pemilu yang pertama, yaitu Ketua Bawaslu daerah istimewa Jakarta. Yang kedua, saya menjadi peserta pemilu karena saya pimpinan partai politik. Yang ketiga, saya hakim pemilu karena saya ketua MK. Jadi saya tahu liku-liku ketidakcurangan dan kecurangan yang bisa terjadi di bawah. Saya katakan kepada KPU, hati-hati, apapun yang Anda lakukan pasti ada yang menggugat. Sebab itu saya katakan KPU harus firm bahwa saya bekerja dengan bertanggung jawab. Nah, tapi memang itu yang sudah direncanakan oleh teman-teman di KPU, dan insya Allah pemilu yang akan datang berjalan baik dan lancar. Saya serahkan Pak Hasyim. Ya. Pak Menko yang hormati serta teman-teman kita. Terima kasih Pak Menko sudah memberikan kesempatan kami beraudiensi, silaturahim, konsultasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 dan pilkada 2024. Hal-hal yang sifatnya menuju di situ semua kami sampaikan laporan kepada Pak Menko, masuk untuk apakah aspek regulasinya, apakah aspek electoral proses atau teknikalitas kepemiluannya, maupun aspek penegakan hukum. Oleh karena itu, karena Pak Profesor Mahfud ini adalah Menko Polhukam yang mengkoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga, oleh karena itu kami juga mohon izin sekarang juga kami akan silaturahim ke sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang di bawah koordinasi beliau. Itu semuanya dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada KPU khususnya, kepada penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 supaya pemilu bisa berjalan sesuai dengan tata waktu, kemudian berjalan secara demokratis dan berintegritas, sehingga nanti siapapun yang terpilih sebagai pemimpin eksekutif di pemerintahan maupun di lembaga perwakilan rakyat adalah benar-benar yang berlegitimasi dalam proses dan hasilnya berintegritas. Sehingga itu Pak Menko, kami ucapkan terima kasih atas penerimaan kepada kami, dan juga kami ucapkan terima kasih atas komitmen dukungan kepada KPU, kepada penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Saya kira demikian. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.